Hai, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CEO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Episode 313. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Tommy bukanlah orang yang benar-benar berani membuat masalah. Dia tipikal pengganggu dan takut akan kesulitan. Lagi pula, dia bukan karakter yang kuat sebenarnya. Orang-orang miskin dan penurut itulah yang diganggu. Jika itu adalah kekuatan orang lain, dia mungkin merasa bersalah. Tetapi dia sangat akrab dengan Julius, dan tahu bahwa Julius tidak dapat membuat perlawanan. Julius, jangan berpura-pura kuat di depanku. Bagaimana jika aku mengantarmu ke jalan buntu? Jika kamu berani membuat keributan besar tentang hal itu, aku akan membiarkan orang tua itu yang terbaring di ranjang rumah sakit itu beristirahat dengan tenang. Apakah kamu percaya? Mata Tommy berkata dengan sinis. Mendengar kalimat ini, kemarahan Julius langsung menghilang. Dan dia berkata dengan lemah, "Saudara Tommy, beri saya beberapa hari lagi. Setelah saya menerima pekerjaan itu, saya pasti akan memberi Anda uang. Kamu ingin mempermainkan saya. Saya ingin uangnya sekarang. Anda dapat menemukan cara dan memberimu 10 menit," kata Tommy dengan sikap yang kuat. Pada saat ini, Ariel dan Kaori, yang memilih foto di toko, hampir sama. Dan mereka akan meminta Julius untuk memilih foto yang mereka pilih. Tapi melihat ke kiri dan ke kanan, Julius tidak terlihat. "Hei, kemana mereka pergi?" Kaori berkata dengan tidak dapat dijelaskan. Bahkan Jerry pun pergi. Ariel tersenyum ringan. Ketika dia berada di Pulau Bali, dia menemukan bahwa alis antara Julius dan pemiliknya sulit, hubungannya dengan Jerry sedikit rumit. "Saya tidak melihatnya. Orang ini cukup bajingan secara emosional. Tunggu, mungkin mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan," kata Ariel. Meskipun dia tidak melakukan hal semacam ini, itu tidak berarti dia akan bertanya kepada orang lain dengan intinya. Jadi bahkan jika Julius adalah bajingan, tidak masalah baginya. Dia tidak akan ikut campur. "Keluar dan cari udara segar. Tempat ini pengap," kata Kaori. Ariel menganggukkan kepalanya. Tempat ini tidak sering dibuka, sehingga kurangnya sirkulasi udara membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Berjalan ke pintu, Ariel dan Kaori melihat Julius duduk di tanah, serta geng gangster Tommy yang memamerkan kekuatan mereka. Ketika Tommy melihat Kaori, kilatan kejutan melintas di matanya. Orang-orang seperti dia, selain melihat keindahan nyata di TV, biasanya menghubungi salon rambut pinggir jalan tingkat rendah. Secara alami, mereka tidak dapat melihat tingkat kecantikan seperti Kaori. "Julius, kamu masih berpura-pura miskin denganku. Mereka berdua adalah tamumu, kan?" Tommy memandang Kaori dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Siapa kamu?" Ariel bertanya. "Bukan urusanmu untuk memungut biaya pembersihan. Jika kamu tidak ada hubungannya, jangan ikut bersenang-senang dan keluar dari sini." Tommy memandang Kaori dengan iri. Tipikal orang yang bernafsu dan tidak punya apa-apa, hanya keberanian. "Biaya kebersihan." Ariel tertawa ketika dia mendengar 3 kata ini. Dia tidak menyangka masih ada orang yang melakukan bisnis seperti ini hari ini. "Saya lihat di sini. Cukup bersih," kata Ariel. "Nak, apakah kamu tidak tahu apa yang salah? Jika aku memberimu kesempatan untuk keluar dari sini, keluar saja dari sini. Apakah kamu harus membuat masalah untuk dirimu sendiri?" Kata Tommy tidak senang. "Bandung saat ini adalah wilayah Bimo, kan? Kalian membayar untuk pembersihannya. Apakah Anda mengumpulkannya untuk Bimo? Atau apakah itu masuk ke saku Anda sendiri?" Kata Ariel. Bagi Tommy, Bimo adalah pria tingkat atas. Dan dia lebih dari satu galaksi jauh darinya. Episode 313. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Tommy bukanlah orang yang benar-benar berani membuat masalah. Dia tipikal pengganggu dan takut akan kesulitan. Lagi pula, dia bukan karakter yang kuat sebenarnya. Orang-orang miskin dan penurut itulah yang diganggu. Jika itu adalah kekuatan orang lain, dia mungkin merasa bersalah.
Tetapi dia sangat akrab dengan Julius. Dan tahu bahwa Julius tidak dapat membuat perlawanan. Julius, jangan berpura-pura kuat di depanku. Bagaimana jika aku mengantarmu ke jalan buntu? Jika kamu berani membuat keributan besar tentang hal itu, aku akan membiarkan orang tua itu yang terbaring di ranjang rumah sakit itu beristirahat dengan tenang. Apakah kamu percaya? Mata Tommy berkata dengan sinis. Mendengar kalimat ini, kemarahan Julius langsung menghilang. Dan dia berkata dengan lemah, "Saudara Tommy, beri saya beberapa hari lagi. Setelah saya menerima pekerjaan itu, saya pasti akan memberi Anda uang. Kamu ingin mempermainkan saya. Saya ingin uangnya sekarang. Anda dapat menemukan cara dan memberimu 10 menit," kata Tommy dengan sikap yang kuat. Pada saat ini, Ariel dan Kaori, yang memilih foto di toko, hampir sama. Dan mereka akan meminta Julius untuk memilih foto yang mereka pilih. Tapi melihat ke kiri dan ke kanan, Julius tidak terlihat. "Hei, kemana mereka pergi?" Kaori berkata dengan tidak dapat dijelaskan. Bahkan Jerry pun pergi. Ariel tersenyum ringan. Ketika dia berada di Pulau Bali, dia menemukan bahwa alis antara Julius dan pemiliknya sulit, hubungannya dengan Jerry sedikit rumit. "Saya tidak melihatnya. Orang ini cukup bajingan secara emosional. Tunggu, mungkin mereka memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan," kata Ariel. Meskipun dia tidak melakukan hal semacam ini, itu tidak berarti dia akan bertanya kepada orang lain dengan intinya. Jadi bahkan jika Julius adalah bajingan, tidak masalah baginya. Dia tidak akan ikut campur. "Keluar dan cari udara segar. Tempat ini pengap," kata Kaori. Ariel menganggukkan kepalanya. Tempat ini tidak sering dibuka, sehingga kurangnya sirkulasi udara membuat orang merasa sedikit tidak nyaman. Berjalan ke pintu, Ariel dan Kaori melihat Julius duduk di tanah, serta geng gangster Tommy yang memamerkan kekuatan mereka. Ketika Tommy melihat Kaori, kilatan kejutan melintas di matanya. Orang-orang seperti dia, selain melihat keindahan nyata di TV, biasanya menghubungi salon rambut pinggir jalan tingkat rendah. Secara alami, mereka tidak dapat melihat tingkat kecantikan seperti Kaori. "Julius, kamu masih berpura-pura miskin denganku. Mereka berdua adalah tamumu, kan?" Tommy memandang Kaori dengan senyum di wajahnya dan berkata, "Siapa kamu?" Ariel bertanya. "Bukan urusanmu untuk memungut biaya pembersihan. Jika kamu tidak ada hubungannya, jangan ikut bersenang-senang dan keluar dari sini." Tommy memandang Kaori dengan iri. Tipikal orang yang bernafsu dan tidak punya apa-apa, hanya keberanian. "Biaya kebersihan." Ariel tertawa ketika dia mendengar 3 kata ini. Dia tidak menyangka masih ada orang yang melakukan bisnis seperti ini hari ini. "Saya lihat di sini. Cukup bersih," kata Ariel. "Nak, apakah kamu tidak tahu apa yang salah? Jika aku memberimu kesempatan untuk keluar dari sini, keluar saja dari sini. Apakah kamu harus membuat masalah untuk dirimu sendiri?" Kata Tommy tidak senang. "Bandung saat ini adalah wilayah Bimo, kan? Kalian membayar untuk pembersihannya. Apakah Anda mengumpulkannya untuk Bimo? Atau apakah itu masuk ke saku Anda sendiri?" Kata Ariel. Bagi Tommy, Bimo adalah pria tingkat atas. Dan dia lebih dari 1 galaksi jauh darinya. "Saya menyarankan Anda sebaiknya tidak akan terlalu banyak untuk sementara waktu." Ketika kata-kata ini mencapai telinga Bimo, "Anda merasa baik. Apakah Anda pikir Anda bisa berbicara omong kosong di belakangnya?" Tommy mengancam. "Apakah saya berbicara omong kosong? Anda akan segera tahu. Saya harap Anda tidak akan lemah saat itu." Kata Ariel. "Kaki lemah. Saya, Tommy, belum pernah melihat apapun di dunia. Bagaimana mungkin kaki saya lemah?" Tommy berkata dengan tenang. Setelah lebih dari 10 menit, sebuah mobil komersial melaju ke gang. Melihat mobil ini, Tommy langsung memimpin sekelompok orang di bawahnya untuk memblokir. Dilihat dari situasinya, dia akan menagih tol. Setelah suara itu, pintu mobil terbuka dan Rehan keluar dari mobil terlebih dahulu. Melihat Rehan, Tommy langsung merasa sesak napas. Kemudian, Bimo juga turun dari mobil. Pada saat ini, kaki Tommy lemah. Adapun apa yang dia ucapkan barusan, dia mungkin telah melupakan semua itu. "Ariel, kapan aku punya sepupu?
Apakah kamu tidak salah? Bimo berjalan ke arah Ariel dengan tatapan bingung. Ariel menunjuk Tommy dan berkata, ini, orang yang menyebut dirinya sepupumu. Bukankah kamu minum bersamanya tadi malam di ibu kota? Apa yang kamu maks? Bimo mengerutkan kening dan berkata dengan tidak senang. Berani menggunakan namanya untuk menipu. Dia hanya geng kecil. Wajah Tommy pucat. Dia tidak menyangka bahwa dia sedang membual. Tetapi Ariel asli tidak menipunya. Panggilan telepon. Dia benar-benar memanggil Bimo. Bimo, saudara Bimo. Saya berbicara omong kosong. Awalnya, saya hanya ingin membuat lelucon. Tetapi saya tidak berharap. Saya tidak berharap. Tommy terbata-bata hampir menangis. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Ariel benar-benar dapat menemukan Bimo? Aku tidak menyangka bahwa aku akan benar-benar menemukan sepupumu. Ariel tersenyum. Tommy berlutut dengan bunyi gedebuk dan berkata, Saudara Bimo, saya salah. Saya seharusnya tidak menganggap Anda sebagai rubah. Berandalan berambut kuning itu juga berlutut di tanah bersama Tommy. Dan kesombongan sebelumnya menghilang. Saya datang untuk mengenali kerabat saya pagi-pagi sekali. Dan hanya kalian yang membuat masalah untuk saya. Apakah Anda ingin saya menyelamatkan Anda? Bimo berkata dengan dingin. Tommy sangat ketakutan sehingga dia berkeringat dingin. Dia diam-diam melirik Ariel. Berpikir bahwa ini adalah semacam sosok abadi. Dia memanggil Bimo melalui panggilan telepon. Dan melihat hubungan mereka. Setidaknya mereka harus melakukannya. Berada pada pijakan yang setara. Di Bandung. Kapan karakter kejam seperti itu muncul? Saudara Ariel. Saya terkutuk. Saya pikir Anda membual dengan saya. Jadi saya tidak bisa membantu membual beberapa kata. Tapi saya tidak berharap Anda menjadi begitu sombong. Saya membuat Anda melihat lelucon. Tolong, beri aku kesempatan. Aku tidak akan melakukan hal seperti ini lagi di masa depan. Kata Tommy kepada Ariel. Apakah kamu berhenti membual? Atau apakah kamu tidak mengenakan biaya pembersihan? Ariel bertanya. Wajah Tommy kesakitan. Dia tidak perlu meniupnya. Tetapi dia tidak memungut biaya pembersihan. Jadi apalagi yang dia lakukan untuk mencari nafkah? Oke. Kamu benar-benar tidak menganggapku Bimo ketika kamu mengumpulkan biaya pembersihan di Bandung. Ariel. Kamu serahkan masalah ini padaku. Kamu bisa melakukannya dulu. Kata Bimo. Ariel mengangguk. Melihat Tommy dibawa pergi. Dengan putus asa memohon belas kasihan. Ariel tidak akan membiarkan dia memiliki belas kasihan sedikit pun. Sampah sosial semacam ini. Nengat yang berspesialisasi dalam menggertak orang biasa. Bahkan jika mati tidak ada yang perlu disesali. Saudara Ariel. Terima kasih. Julius berdiri. Berjalan ke arah Ariel dan berkata dengan penuh terima kasih. Aku bilang aku akan memberimu kesempatan. Jika kamu mau, kamu bisa pergi ke Bimo. Setelah Ariel selesai berbicara, dia berjalan menuju studio. Bersambung.